Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, One Piece chapter terbaru udah rilis nih versi manga plusnya. So, without any long again, monggo dah enjoy react One Piece chapter 1025 ini. Let's go! Chapter 1025, judul resminya Naga Kembar. Jelas mengacu pada kemiripan bentuk naga Momo dan naga Kaido. Hanya berbeda dari segi warna doang sih. Hal ini didukung dari ucapan mayoritas semua orang yang melihat wujud naga Momo di chapter ini. Lalu untuk cover judulnya ternyata cukup menarik karena ini adalah cover requestan dari fans yang kemungkinan besar berasal dari Indonesia. Kita bisa melihat kalau cover request yang menggambarkan Usopp memulai cerita bohongnya di hadapan wartawan gurita dan burung adalah permintaan dari fans One Piece bernama Pena, Soda Susu. Dari nama Pena inilah Mr. K merasa yakin kemungkinan beliau orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Wah, kapan ya inisial Mr. K ada di cover request? Oke, sekarang ke menu utamanya. Permulaan chapter kita disuguhkan hal yang sangat menyenangkan, di mana kita kembali diingatkan kalau Momonosuke masihlah takut akan ketinggian. Walau Luffy udah ngasih semangat dan juga nyindir Momo secara belak-belakan, tetap aja si naga pink ini masih belum pede untuk terbang. Malah yang bikin momen ini cukup bisa buat Mr. K senyum adalah belagunya Momo yang merasa gak takut apapun, tapi kenyataannya masih takut untuk terbang bersama Luffy. Ditambah lagi Shinobu dan para kru Law ngelihat pertikaian Luffy dan Momo, mereka terdiam membisu dengan cara yang amat unik. Seru lah pokoknya. Untung akhirnya Momo memberanikan diri terbang ya. Tentu cara terbangnya gak seperti naga Kaido. Momo bisa terbang gara-gara dia menutup matanya dan Luffy sebagai GPS-nya. Kelihatan banget kalau Luffy berjuang untuk memberi navigasi terbaik pada Momo. Syukurlah apa yang dilakukan Luffy ini berhasil mengantarkannya menuju Pulau Onigashima. Sangat cepat pula sampainya. Jadi hal ini membuktikan kalau kekuatan buah iblis Momo hasil dari percobaan buah iblis Dr. Vegapunk adalah sebuah kesuksesan. Walau kita hanya baru mengetahui kalau kesuksesan ini adalah cara terbang Momo sudah bisa disejajarkan dengan Kaido kecepatannya. Tapi kita masih belum tahu hal lain apa lagi yang bisa dilakukan oleh Momo dengan kemampuan buah iblisnya yang sekarang. Bisakah dia mengeluarkan api, hembusan angin tajam, atau apakah Momo nantinya bakalan bisa berubah ke mode hibrid juga? Hal-hal inilah yang membuat misteri kekuatan buah iblis cloningan Kaido ini semakin menarik untuk dinanti potensinya. Oke, back to topic. Kini Luffy dan Momo sudah sampai di Onigashima kan? Dan kita juga tahu sendiri kalau tujuan Luffy itu menuju atas atap tengkorak Onigashima agar bisa segera kembali menyapa Kaido. Tapi gara-gara Momo cara terbangnya kan nutup mata nih, ya otomatis perjalanan ke atas tengkorak Onigashima gak semudah yang dibayangkan Luffy. Mereka berdua harus ambil jalan panjang untuk memberi kejutan pada banyak orang yang sedang ada di Onigashima. Dimulai dari lantai pertunjukan, Luffy dan Momo memberi surprise pada Queen, Sanji, kakek Hyo, Kawamatsu, Marco, Izo, Shimosuke Zoro, dan King. Lalu alur penerbangan Momo berlanjut ke lantai 2, di mana di sini Big Mom, Law, dan Kid yang gantian diberi kejutan. Ketiganya penasaran akan sosok naga yang ditunggangi Luffy. Cuma anehnya, kok Big Mom di sini malah mengira naga Momo adalah Kaido ya? Oke lah, kalau anak buah Kaido yang kroco-kroco mungkin wajar mengira sosok Momo adalah Kaido. Tapi ini yang kita bicarakan adalah Big Mom loh. Berharap sih ini hanya guyonan terkait rasa terkejut aja, bukan karena Big Mom mengira itu Kaido beneran, karena sangat jelas kita udah dikasih tahu kalau warna naga Momo berbeda dengan Kaido. Oke, back to topic. Berlanjut ke penerbangan maskapai naga Momo yang kini sudah sampai di lantai 3 kastil Kaido. Kembali mengejutkan banyak orang kan, karena pada penasaran akan sosok naga ini itu siapa sih? Sayang, momen Momo terbang harus di-cut sebentar oke, karena kini kita fokus ke lanjutan pertempuran Kaido dan Yamato. Pertarungan antara ayah dan anak yang cukup membuat fans One Piece cukup heboh untuk menantikan versi animenya. Jujur, Mr. K aja juga gak sabar loh menantikan versi anime battle ayah dan anak ini. Secara visual aku yakin bakal dibuat wah, mengingat dari beberapa chapter sebelumnya atau dari chapter ini saja dah, banyak efek-efek spesial bakal terlibat. Mulai dari skill aja ya, misalnya Kagamiyama, skill kemampuan buah iblis medical Zoan-nya Yamato yang bisa memberi perlindungan pada tubuhnya layaknya baju tempur yang punya pertahanan luar biasa. Skill Kagamiyama ini bisa diibaratkan seperti memberi perlindungan fatal yang sangat efisien. Terbukti ketika dihantam Kaido saja sukses melindungi tubuh Yamato. Mr. K cuma bisa bayangin, nantinya kalau versi anime udah muncul, aku cuma mau lihat cara Toei Animation memvisualisasikan skill Kagamiyama milik Yamato ini seperti apa. Belum lagi efek-efek visual nantinya bakal sering terjadi ketika Kaido dan Yamato saling beradu kanabonya. Seperti yang ditunjukkan di chapter ini kan, udah sangat jelas feeling Mr. K momen battle ayah dan anak ini bakalan spesial sih. Petir hitam bakal sering tampil, dan pastinya Toei Animation bakalan memperlama durasi pertarungannya. Walau bisa disebut filler, tapi ini demi membuat battle makin megah. Ya wajar atuh, selama bukan filler flashback yang bikin kepala pening layaknya anime Desa Konoha.
BTW kembali ke main topik pembahasan manganya ya. Di pertarungan Kaido dan Yamato ini memberikan informasi baru pada kita kalau kehidupan masa lalu Yamato itu sangatlah berat. Sejak dirinya mengaku sebagai Oden, tak pernah ada kasih sayang lagi dari sang ayah. Malah sang ayah benar-benar mau menyiksa anaknya kalau perlu sampai mati jika Yamato tetap kekeh dengan dirinya mengaku Oden. Tentunya keseriusan Kaido ini dibuktikan dengan fakta kalau setiap orang yang berani berbelas kasih dan baik kepada Yamato akan bernasib nyawa pasti melayang. Seperti yang dialami oleh salah satu anak buah Kaido sendiri yang belum dikenalkan pada kita siapa sosok dari Beast Pirate yang telah menolong Yamato saat kecil dulu. Semoga saja kita dapat kejelasan hal ini karena penasaran aja tuh apakah ini orang adalah sosok yang penting dalam titik balik cerita Yamato atau bukan. Mengingat setelah kematian sosok ini, Yamato mulai main petak umpet dengan Kaido dan seluruh Beast Pirate sepanjang hidupnya. Mungkin bisa jadi kematian sosok itu membuat Yamato takut kalau ada orang lain dari Beast Pirate yang baik padanya, nyawanya bisa terancam. Makanya Yamato memilih menyendiri sejak saat itu, hingga akhirnya Yamato bertemu dengan Goldie S dan menjalin pertemanan tanpa rasa khawatir temannya akan mati dibunuh oleh ayahnya. Anyway, selain di sini bahas masalah orang-orang yang baik pada Yamato di masa lalu, di sini juga diungkap fakta kalau Yamato dan Kaido bukanlah ras manusia, mereka berdua berasal dari ras Oni. Atau biasa kita kenal dengan setan. Cuma biar keren aja kita sebut aja ras Oni, oke? Nah, dengan diungkapnya ras Oni, ini berarti semua ras yang ada di dunia One Piece udah komplit dikenalkan jika mengacu pada Big Mom Family yang memang belum punya 3 ras di dalam familinya. Pertama ras raksasa, kedua ras lunaria, dan terakhir ras Oni, ras dari Kaido sendiri. Tapi kalau Mr. K salah mohon dikoreksi ya, karena jujur gak terlalu hafal semua ras dari anak-anak Big Mom. Juga karena Mr. K masih belum paham ras Oni ini lingkupnya seperti apa. Kalau emang dasarnya dari tanduk dan taring, itu berarti Ors, Little Ors Junior, Avalo Pizarro, mayoritas Tobiropo, apakah mereka adalah ras Oni? Aduh, mumet sirahku deh. Wes, kita lupakan dulu masalah ini, fokus ke pertarungan Kaido dan Yamato setelah berkali-kali beradukan abu. Akhirnya Yamato mulai terpojok kan? Mode hibridnya saja sampai kembali ke wujud manusianya. Jadi mau gak mau, Yamato kini harus bertempur melawan ayahnya dengan kekuatan manusianya dulu. Untung di momen Yamato yang kepepet ini ada kejutan dari atas langit. Luffy dan Momo sudah sampai di atas tengkorak Onigashima. Luffy pun udah bisa ngelihat Kaido secara jelas. Bakasencho pun langsung ngasih Momo navigasi untuk maju menerjang Kaido. Plus, Luffy juga langsung berubah ke mode Gear Force Snakeman. Tanpa basa-basi, serangan Jet Calfrin melesat ke wajah Kaido dibarengi dengan serangan Shinsoku Hakujaku milik Yamato. Dua combo dari manusia dan iblis yang peduli akan nasib negeri Wano Kuni ini sukses membuat wajah Kaido terhantam sangat keras, bahkan sampai membuat Kaido terpental. Bakal hype sih ini. BTW sebelum Mr. K lanjut, ku stop dulu di bagian ketika Luffy dan Yamato mengeluarkan serangan. Sebenarnya serangan mereka bukanlah serangan biasa, tapi merupakan serangan spesial di mana Haki Raja melapisi serangan mereka. Di Jet Calfrin, Haki Raja mengalir lewat kepalan tangan Luffy, sedangkan Shinsoku Hakujaku, Haki Rajanya mengalir di kanabu milik Yamato. Makanya serangan Luffy dan Yamato kali ini sangat efisien berhasil mengajar Kaido versi hibrid karena keduanya sangat paham kalau dengan serangan Haki Buso saja sulit bisa menggores kulit Kaido, apalagi Kaido kan dalam posisi hibrid naganya. Nah, dari sini saja membuat Mr. K kembali ke bayang-bayang. Ini berarti ada kemungkinan Luffy benar-benar bakal mengeluarkan jurus baru yang sangat strong, di mana dirinya bakal ngekombinasikan Housoku Haki miliknya dengan Gear Force secara totalitas. Kalau bingung, simpelnya sih, kalian sebenarnya bisa bayangin gimana jadinya ketika Luffy Gear Force seluruh tubuhnya mengalir petir hitam yang menyala-nyala di seluruh tubuh ya, gak cuman tangan atau kaki saja. Apakah Gear Force dalam posisi itu bisa kita sebut sebagai Gear 5? Bayangin aja dulu, oke? And now lanjut ke bagian akhir chapter ini. Setelah Kaido diajar Luffy dan Yamato, ternyata gak ngeberi efek apa-apa padanya. Malahan Kaido langsung berubah ke mode naganya. Entah berubahnya dia karena pengen jadi besar buat bisa ngalahin Yamato dan Luffy secara langsung, atau karena ketrigger gara-gara ada naga pink di hadapannya yang bentuknya sama dengannya. Well, gak ada yang tahu akan isi pikiran Kaido sih. Yang jelas, Kaido di mode naganya berniat membunuh Momonosuke karena baginya dunia ini cuma butuh satu naga. Di momen ini pula, kita juga bisa ngelihat kebingungan Kaido akan Bakasencho yang ternyata masih hidup. Ya, karena Kapten Sableng kita ini sangat baik hati, dia pun ngejawab kebingungan Kaido kalau dirinya tak akan mati karena Monkey D. Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Damn, bakal keren sih next chapter berikutnya, yang syukurlah libur di minggu ini. Jadi 1026 bakal kita temui 2 minggu lagi. Apakah nantinya ceritanya melanjutkan Yamao, Luffy, Momo, dan Kaido, atau pindah ke pertarungan duo kuculuk Sanji Zoro ngehandle King dan Queen? Yang mana aja boleh dah, asalkan jangan flashback dulu Odachi. Oke, itu aja untuk konten react kali ini, ge. See you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam
Animedia.